Perkenalkan, nama saya Nuridenia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya mengenai elastisitas suatu bahan. Pendahuluan, ada pertanyaan penelitian, tujuan, dan hipotesis. Pertama, pertanyaan penelitian atau research question pertama, apakah semua bahan akan mengalami elastisitas? Research question kedua, bagaimana cara menentukan elastisitas suatu bahan? Dan research question ketiga, apakah ketebalan suatu bahan mempengaruhi suatu elastisitas? Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan penelitian pertama, mengetahui sifat elastisitas suatu bahan. Tujuan penelitian kedua, mengetahui cara menentukan elastisitas suatu bahan. Dan yang ketiga, tujuan penelitiannya, mengetahui pengaruh ketebalan suatu bahan terhadap elastisitas. Dan yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis pertama, bahan dikatakan elastis jika bahan tersebut memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula. Dan hipotesis kedua, bahan yang bersifat elastis pasti memiliki batasan elastisnya. Bahan tersebut akan mengalami deformasi secara permanen atau putus. Dan hipotesis ketiga, jika zat satu dengan zat yang lain berbeda, maka suatu modulus yangnya pun akan berbeda pula. Metode pengumpulan data, kami harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Bahan ujinya ada baja, tembaga, dan kuningan. Kemudian ada beban atau massa. Dan juga ada dudukan bahan uji, cermin kaki 3, dan juga teleskop. Bagaimana sih langkah percobaannya? Pertama, kita harus mengukur terlebih dahulu ketebalan batang dan lebar dari batang uji yang tadi, baja, tembaga, dan kuningan, menggunakan jangka sorong. Kemudian ukur jarak kaki 3 cermin dengan cara meletakkan kaki 3 cermin tersebut ke atas kertas. Lalu ukur di antara jarak C ke D, kemudian antara D ke C menggunakan penggaris. Kemudian atur susunan alat yang sudah tersedia dengan meletakkan batang uji di atas dudukan bahan ujinya. Kemudian letakkan cermin tadi yang kaki 3 di atas batang ujinya. Kemudian ukur jarak di antara kedua penumpu batang uji. Kemudian pasang teleskop di depan penumpu batang ujinya dengan jarak yang cukup jauh dari cerminnya. Kemudian ukur jarak di antara cermin dengan teleskop. Kemudian kalian bisa amati skala di dalam teleskop tersebut dengan memperhatikan cermin harus memantul ke dalam teleskop agar skala yang diamati itu terlihat. Kemudian catat dan olah datanya. Jawaban dari pertanyaan penelitian yang tadi atau research question yang pertama, jadi tidak semua bahan memiliki elastisitas yang sama dalam jumlah yang sama juga. Karena beberapa bahan memiliki sifat elastis yang tinggi seperti karet, baja pegas. Bahan ini memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula dan bisa dikatakan sebagai bahan yang elastis. Namun terdapat juga bahan yang memiliki sifat elastis rendah atau bahkan tidak elastis sama sekali. Seperti halnya kaca, bahan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula namun bisa mengalami deformasi permanen. Kemudian jawaban dari penelitian kedua atau research question kedua, jadi menentukan elastis suatu bahan dapat menggunakan metode uji tarik, yaitu dengan menarik bahan secara perlahan hingga bahan tersebut putus. Dan yang kedua ada dengan uji tekan, yaitu dengan cara bahan tersebut ditekan secara perlahan hingga terjadi perubahan bentuk. Dan yang ketiga ada uji lentur, yaitu dengan cara bahan dibengkokkan dengan memberikan beban di tengahnya. Nah, yang terakhir ada uji torsi, yaitu uji bahan yang diputar pada salah satu ujungnya. Nah, dari sini kita dapat mengukur kekakuan pada gaya geser tersebut. Jawaban dari research question ketiga, ketebalan suatu bahan mempengaruhi elastis bahan tersebut, sebab dapat mempengaruhi suatu penyebaran tegangan di dalam bahan. Ketika suatu bahan tersebut dikenai gaya, maka tegangan di dalam bahan akan berubah. Ini kami telah menemukan grafik elastisitas dengan sumbu Y sebagai massa dalam satuan kilogram, kemudian sumbu X sebagai delta Y yang kami cari dengan cara Y1 dikurangi Y2, Y1 dikurangi Y3, dan juga seterusnya. Nah, grafik modulus yang ini menggambarkan hubungan antara
regangan dan juga tegangan suatu bahan tersebut. Nah, ada bahan yang tembaga, baja, dan juga kuningan. Nah, kemiringan suatu modulus yang memiliki kemiringan yang garis lurus. Nah, seperti grafik di samping, memiliki garis yang garis lurus pada daerah elastis yang memiliki nilai yang sama dengan nilai modulus yang. Karena semakin besar kemiringannya, maka semakin besar nilai modulus yang dan semakin kaku bahan tersebut. Jadi, suatu kemiringan sangat mempengaruhi hasil nilai modulus yangnya. Nah, grafik modulus yang digunakan sebagai alat yang sangat bermanfaat untuk memahami sifat mekanik suatu bahan dan dapat menentukan kekakuan, batas elastisitas, dan kekuatan tarik suatu bahan. Terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, elastis bahan merupakan suatu kemampuan bahan tersebut untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Tetapi, suatu bahan pasti memiliki batasan elastisnya. Jadi, setelah mengalami batas elastis, maka bahan tersebut akan mengalami deformasi secara permanen. Nah, yang kedua, tidak semua bahan memiliki sifat elastisitas yang sama dalam jumlah yang sama. Beberapa bahan memiliki sifat elastis yang tinggi, namun ada juga bahan yang memiliki sifat elastis yang rendah, bahkan tidak elastis sama sekali. Nah, cara menentukan sifat elastisnya itu yang tadi ada dengan uji tarik, uji tekan, uji lentur, dan juga uji torsi. Nah, berdasarkan hasil kajian yang telah kami temukan bahwa suatu nilai modulus yang tembaga sekitar 110 sampai 120 GPa. Kemudian baja sekitar 110 sampai 210 GPa dan kuningan sebesar 90 sampai 110 GPa. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum elastisitas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.